Oke, kita balik lagi ke kuliah di teori bilangan, yaitu kita akan membahas pada video kali ini tentang teorema Fermat. Nah, ini masih tetap berkaitan dengan kekongruenan suatu bilangan ya. Jadi, teorema Fermat mengatakan seperti ini. Misalkan P' dan P tidak habis membagi A, maka A pangkat P-1 itu kongruen 1 modulo P. Nah, kita perlu membuktikannya ya. Tapi sebelum kita membuktikannya, maka kita pelajari dulu ide dari pembuktian tentang teorema Fermat ini. Jadi idenya seperti ini. Jadi kita berbicara di sini tentang suatu kelipatan nantinya, kelipatan dan juga suatu bilangan prima. Sekarang misalkan kita punya ini ilustrasinya dulu ya. Misalkan kita tulis aja dulu, ini adalah ilustrasi. Oke. Misalkan kita punya kelipatan 3. Misalkan A-nya 3, kemudian P-nya bilangan prima ini adalah bilangan prima 7. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi, kelipatan 3 ya, 1 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3, 4 kali 3, 5 kali 3, dan 6 kali 3, itu nanti akan kongruen dengan suatu bilangan dengan modulo 7. Ya. Jadi ini akan modulo 7, kemudian ini juga modulo 7, modulo 7, modulo 7, modulo 7, dan modulo 7. Oke, 1 kali 3 itu kongruen dengan berapa modulo 7? 3 ya, tetap 3. Kemudian 2 dikali 3, kongruen dengan modulo 7, kongruen dengan berapa? 6. Kemudian 3 dikali 3, berarti kongruen dengan 2 modulo 7. 4 dikali 3, kongruen dengan 5 modulo 7. Kemudian 5 dikali 3, kongruen 1 modulo 7. Dan 6 kali 3, kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, kemudian sekarang perhatikan sisa dari pembagian dengan 7 ya, residunya. Sisanya di sini ya, sisanya adalah di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah sebenarnya kalau kita urutkan, ini sebenarnya adalah urutannya dari yang terbesar, misalkan adalah 6 dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 ya. Dia memuat istilahnya P-1 ya, kalau P-1-nya 6, maka ini 6 faktorial sebenarnya. Seperti itu ya, maka untuk mencari, misalkan kalau kita punya bentukan seperti ini, 1 dikali 3, kemudian dikali 2 dikali 3, 3 dikali 3, 4 dikali 3, 5 kali 3, 6 kali 3, akan kongruen, sebenarnya kita hanya menyusun ulang ini saja, akan kongruen dengan 3 dikali 6, dikali 2, dikali 5, dikali 1, dikali 4, modulo 7. Maka ini 3-nya sebanyak 3, 4, 5, 6. 3-nya sebanyak 6 kali, 3 pangkat 6. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu 6 faktorial ya. Ini kongruen dengan, ini juga sebenarnya tadi sudah kita cari bahwa ini 6 faktorial. 6 faktorial modulo 7. Nah, maka bisa kita tuliskan nih karena ada suku yang sama di sini. 3 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7 dibagi dengan FPB ya. FPB dari 7 dan 6 faktorial. Nah, ingat bahwa FPB-nya 1 ya. 1 berarti sama aja 3 pangkat 6 kongruen 1 modulo 7 dibagi 1 ya. 7 jadinya. Nah, jadi ternyata 3 pangkat 6 itu kongruen dengan 1 modulo 7. Sisanya adalah 1. Nah, ini sebenarnya berkaitan sekali dengan adalah ilustrasi dari teorema Fermat ini. Nanti akan kita pelajari pembuktiannya. Nah, kemudian kita akan membuktikan tentang teorema Fermat tadi. Jadi,
misalkan berarti kita punya di sini P' dan P tidak habis membagi A, maka akan kita buktikan yang ini. Akan dibuktikan bahwa A pangkat P-1 itu kongruen 1 modulo P. Nah, buktinya adalah ini bukti. Nah, perhatikan bahwa A pangkat P-1 itu A pangkat P-1 kongruen 1 modulo P itu ekuivalen ya. Ekuivalen dengan P habis membagi A pangkat P-1 dikurang 1. Nah, perhatikan bahwa P-1 itu P-1 pertama itu kelipatan positif dari A, yaitu bilangan bulat. Artinya kita bisa bentuk, ini kan A pangkat P-1 ya, A pangkat P-1 kita bisa bentuk kelipatannya sampai P-1. Berarti ada A sebanyak P-1 kali. Artinya bisa kita tuliskan di sini, saya tuliskan dulu, perhatikan bahwa P-1 pertama kelipatan A ya, kelipatan positif A. Positif dari A, yaitu nanti kita punya A, kita punya 2A, kita punya 3A, sampai kita punya sampai P-1A ya. Nah, P-1A. Nah, perhatikan bahwa dari angka-angka di sini tidak satu pun angka-angka ini kongruen modulo P dengan yang lain. Jadi tidak kongruen modulo P dengan yang lain ya. Dan juga pastinya dia tidak akan kongruen dengan 0. A, 2A, 3A sampai P-1 tidak akan kongruen dengan 0. Kenapa? Karena saya tuliskannya karena jika terjadi, jika hal itu terjadi, hal yang saya sebutkan tadi, maka jika hal itu terjadi, maka nanti kita punya RA misalkan kongruen dengan SA modulo P. Dengan apa? R-nya itu terletak lebih besar dari 1, kecil dari S, dan S ini juga besar dari R dan kecil dari P-1. Maka karena kalau itu terjadi, maka A mungkin dihapus ya. A bisa kita coret, maka kita dapatkan di sini R kongruen S modulo P dikali R. Dan ini semuanya tidak mungkin ya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia S modulo P dikali R. Tidak mungkin R kongruen dengan S modulo P dikali R. Oleh karena itu, himpunan sebelumnya tadi harus bilangan bulat kongruen modulo P. Dengan 1, 2, 3, 1, ini 1, 2, 3, sampai 1, 2, 3, sampai P-1 ini diambil dalam satu urutan. Nah, dalam satu urutan, ingat tadi kita berbicara tentang faktorial ya, sebelumnya. Dalam satu urutan. Kemudian kalikan, kita hanya di sini kita hanya membuktikan bahwa tidak mungkin ini terjadi. Jadi dia tidak mungkin kongruen dengan 0 dan juga tidak mungkin angka-angka tersebut kongruen modulo P kongruen modulo P dengan yang lain. Nah, jadi kita bisa tuliskan di sini, kita kalikan aja ini, kesamaan ini kita kalikan semua kongruen ini bersama-sama. Jadi kita peroleh, maka di sini A dikali 2A dikali 3A dikali P-1A itu kongruen dengan 1 dikali 2 dikali 3 sampai P-1 modulo P. Nah, di mana di sini berarti A-nya sebanyak berapa nih? A-nya sebanyak P-1 ya. Jadi A pangkat P-1 dikali P-1 faktorial artinya. Karena urutannya 1, 2, 3 sampai P-1. Kita bisa bentuk dia sebagai P-1 faktorial. Kongruen dengan sama P-1 faktorial juga modulo P. Nah, akibatnya dengan menghapus suku P-1 faktorial dan P-1 faktorial, kemudian FPB dari P dan P-1 adalah 1, maka kita peroleh nanti A pangkat P-1 itu kongruen dengan 1 modulo P. Nah,
perhatikan tadi kenapa FPB-nya P dan P-1 faktorial 1. Ingat, yang kita ketahui P tidak habis membagi si A. Jadi mungkin aja, hal ini mungkin dilakukan. Mungkin aja kita menghapus P-1 faktorialnya. Nah, maka kita dapat kesimpulannya, kita dapat membuktikan bahwa, oh kalau P-nya prima dan P-nya tidak habis membagi A, maka ini berlaku. A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, sekarang kita akan sebenarnya contoh ya, akan membahas contoh aplikasi teorema Fermat. Jadi, misalkan kita punya soal yang mengatakan bahwa tentukan sisa pembagian dari 10 pangkat 1000 dibagi 17. Nah, perhatikan di sini, perhatikan bahwa 17 prima ya, 17 prima. Kita gunakan warna ungu aja. 17 ini adalah bilangan prima. Nah, kemudian FPB dari 10 dan 17, apakah 17 habis membagi 10? Tidak ya. FPB-nya 1. Nah, maka kita boleh gunakan teorema Fermat. Akibatnya kita jawab dulu di sini. Nah, artinya kita sudah punya nih dengan teorema Fermat. Dengan teorema Fermat, maka kita peroleh, ingat bunyi teorema Fermat adalah 10 A pangkat P-1 kongruen dengan 1 modulo P. Ini ya teorema Fermat. Teorema Little Fermat. Maka di sini kita peroleh A-nya berarti 10. 10 pangkat P-1, 17 dikurang 1, kongruen dengan 1 modulo 17. Oke. Kita sudah punya ini. Kita sudah ketahui ini ya. Nah, sekarang tinggal kita melakukan modifikasi atau mengolahnya, atau memanipulasi aljabar istilahnya, untuk mendapatkan sisa pembagiannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita bergerak dari pangkatnya ini. 1000 itu, 1000 adalah nantinya 16 ya, kan kita sudah punya 10 pangkat 16. 16 dikali sesuatu ditambah dengan sisanya ya. Ini adalah residu. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sisanya? 1000 itu adalah 16 dikali K ditambah berapa sisanya? Sisanya 8 ya. Nah, silahkan kalian cari berapa K-nya. Supaya dapat sisanya 8. Nah, jadi setelah itu kita dapatkan di sini. Jadi, tujuannya apa? Tujuannya seperti ini. Jadi, 10 pangkat 1000 itu sama dengan nanti 10 pangkat 1000 itu berapa? 16K ditambah 8. Maka kita bisa tuliskan di sini 10 pangkat 16K dikali 10 pangkat 8. 10 pangkat 16K adalah 10 pangkat 16 dipangkatkan K dikali 10 pangkat 8. Nah, perhatikan bahwa di sini adalah 10 pangkat 16 tadi kongruen 1 modulo 17. Artinya kita sudah punya di sini kongruen dengan 1 pangkat K ya. 1 pangkat K dikali 10 pangkat 8 modulo 17. 1 pangkat K ya 1 ya. Berapapun K-nya. Maka ini kongruen dengan 10 pangkat 8 modulo 17. Nah, lihat lagi. Oh, 10 ini biar lebih mudah ya. Ini sebenarnya pengolahan tergantung pada si pengerja soal, usernya. Jadi 10 itu 5 kali 2. 5 kali 2 dipangkat 8 modulo 17. Maka nanti kongruen dengan 5 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 modulo 17. Selanjutnya apa? Akibatnya, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, karena 5 pangkat 8, 2 pangkat 8 masih besar. Jadi, belum residu terkecil ya, belum sisa pembagian dia. Jadi, akibatnya kita tuliskan, akibatnya
10 pangkat 1000 itu kongruen dengan 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 8 itu 5 pangkat 2 pangkat 4 modulo 17. Nah, kemudian kongruen dengan 2 pangkat 8. Nah, 5 pangkat 2 kita lihat ya, kita di sini 5 pangkat 2 itu kongruen dengan 8 modulo 17 ya. 25 kan 25 17, 25 dikurang 17 sisanya 8. Maka kongruen dengan 8 itu 2 pangkat 3 modulo 17. Maka di sini bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 pangkat 4 modulo 17. Nah, jadi kita peroleh 2 pangkat 8, 2 pangkat 3 pangkat 4 adalah 2 pangkat 12 modulo 17. Kemudian di sini kita dapatkan 2 pangkat 20 modulo 17. Nah, perhatikan 2 pangkat 20. 2 pangkat 20 bisa kita modifikasi lagi. Jadi 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 4 modulo 17. Maka 2 pangkat 16 ini kongruen dengan 1. Dikali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 modulo 17. Maka kita dapatkan di sini kongruen dengan 16 modulo 17 ya jadinya. Nah, sudah residu terkecil belum? Oh, sudah nih. Karena dia sudah kecil daripada si modulonya, pembaginya. Jadi berapa sisa pembagiannya? Jadi sisa pembagiannya adalah 16. Jadi jawabannya adalah 16. Nah, contoh selanjutnya adalah misalkan di sini pertanyaannya tentukan sisa pembagian dari 222 pangkat 333 ditambah 444 pangkat 555 ketika dibagi 7. Oke. Jadi mencari, ini bentuk yang berbeda lagi ya. Kalau tadi 10 pangkat 1000 dibagi 17, kalau sekarang 222 pangkat 333 ditambah 444 pangkat 555 ketika dibagi 7. Nah, caranya yang pertama, kita mulai bergeraknya dari 222 dan 444 ini. Bahwa di sini jauh. 222 itu sebenarnya adalah 2 dikali 111. 444 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 111. Nah, sekarang dengan menggunakan teorema Little-Fermat, ingat teorema Little-Fermat adalah A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Dengan menggunakan teorema Little-Fermat, kita tuliskan dengan teorema Little-Fermat, saya singkat saja, maka 222 pangkat 7 min 1 itu sama dengan 222 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. 444 pangkat 7 min 1 sama dengan 444 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Ini yang bekal kita istilahnya, yang kita punya. Nah, setelah itu, sekarang kita bergerak ke pangkatnya. 333 dan 555. Nah, perhatikan bahwa 333 itu bentuknya seperti apa? Bisa kita tuliskan menjadi 300 ditambah 30 ditambah 3. Ini habis membagi ya, ini kelipatan, kelipatan 6, kelipatan 6, dan ini sisanya ya. Kemudian kalau 333 akibatnya bisa kita tuliskan kongruen dengan sisanya 3 modulo 6. Oke, ini yang pertama yang kita punya. Akibatnya kita bisa tuliskan juga di sini 333, kalau dalam bentuk yang lain adalah 6 dikali K1 misalkan ditambah 3 ya, untuk suatu K1. Untuk suatu K1. Kemudian yang kedua, yang kita punya sekarang 555, pangkat kedua 555 adalah 600
dikurang 45. Kita cari yang kelipatan si 6 tadi, modulo 6. Maka bisa kita tuliskan juga 600, 45 masih ada kelipatan 6, masih ada ya, 42 dikurang 3. Nah, maka nanti akan kongruen dengan negatif 3 modulo 6. Karena ini kan habis membagi ya, habis membagi 6. Tinggal negatif 3 modulo 6 bisa kita tuliskan juga menjadi 3 modulo 6 supaya residu terkecil. Akibatnya 5 ini nanti sama dengan 6K2 ditambah 3 untuk suatu K2. Nah, selanjutnya belum selesai sampai di sini, jadi kita bentuk lagi dia. 222 pangkat 333. Sekarang 222 pangkat 333 itu kongruen dengan 222, 333-nya bentuknya 6K1 plus 3. Pangkat 6K1 plus 3 modulo 7. Maka bisa kita tuliskan kongruen dengan 222 pangkat 6 pangkat K1 langsung aja dikali 222 pangkat 3 modulo 7. Ini dapatnya 222 pangkat 6, itu adalah 1 pangkat K ya, K1, 2222 pangkat 3, sisanya 2222 pangkat 3 modulo 7. Dan ini nantinya akan menjadi 1 ya, karena 1 pangkat K1. Kemudian 444 pangkat 555 itu kongruen dengan 444 pangkat berapa? 6K2 ditambah 3 modulo 7. Maka ini kongruen dengan 444 pangkat 6 pangkat K2 dikali 444 pangkat 3 modulo 7. Nah, jadi sama, langsung aja kita tuliskan 1 ya, 1 K2 aja. 1 pangkat K2 kali 444 pangkat 3 modulo 7. Nah, setelah itu kita perintahnya adalah penjumlahan ya. Jadi kita jumlahkan di sini. 222 pangkat 333 ditambah 444 pangkat 555 itu kongruen dengan 222 pangkat 3 ditambah 444 pangkat 3 modulo 7. Nah, ini bisa kita tuliskan juga di sini kongruen dengan 222 pangkat 3 ditambah, ingat 444 pangkat 444 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 11. Jadi bisa kita tuliskan di sini 2 pangkat 2 dikali 222, 444 pangkat 3 kita tuliskan dulu. Jadinya 2 pangkat 2 dikali 222, salah. Ya, 2 dikali 2222 pangkat 3 modulo 7. Salah ya tadi ya. Jadi ini kongruen dengan 222 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dikali 222 pangkat 3 modulo 7. Nah, artinya kita punya di sini kongruen dengan 2 dikali 222 pangkat 3 modulo 7. Nah, sekarang perhatikan lagi. Jadi ada beberapa tahap ya. Jadi 222 ini kalau kita pecah bentuknya jadi penjumlahan dari 210 ditambah 7, jadi 217 ya, ditambah 5. Sama dengan yang ini tadi, maka ini habis membagi 7, sisanya 5. Artinya kongruen dengan 5 modulo 7. Nah, selanjutnya, jadi kita tulis di sini saja. Selanjutnya, maka dari sini 222 pangkat 333 ini, 222 perintah soalnya pangkat 333 ditambah
444 pangkat 555 itu kongruen dengan 2 dikali, tadi 2-2-2-nya diganti 5 ya, dikali 5 pangkat 3 modulo 7. Nah, 5 pangkat 3 itu bisa kita tuliskan lagi. Jadi, bisa kita tuliskan seperti ini. Ini di sini aja, kongruen dengan 2 dikali, berapa? Dikali min 2 pangkat 3. Min 2 pangkat 3 modulo 7. Nah, jadi min 2 pangkat 3, maka min 1 dikali 2 pangkat 3. Min 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Artinya kita bisa tuliskan di sini kongruen dengan min 2 pangkat 4 ya. Modulo 7. Modulo 7. Min 2 pangkat 4. Nah, di sini min 2 pangkat 4 adalah negatifnya nggak pangkat ya, 2-nya aja yang pangkat. Jadi, kongruen dengan min 16 modulo 7. Min 16 modulo 7 itu kongruen dengan min 2 modulo 7. Atau kalau kita mencari sisa pembagian berarti residu terkecil, maka kongruen dengan 5 modulo 7. Nah, jadi sisa pembagiannya adalah, jawabannya adalah, sisa pembagiannya adalah 5 ya. Nah, selanjutnya ada akibat dari teorema Little-Fermat, ada teorema akibatnya ya. Jadi, jika P adalah prima, maka A pangkat P itu kongruen dengan A modulo P. Jadi tadi kan kalau P prima dan P habis membagi A, maka A kongruen, A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Nah, sekarang ini teorema Little-Fermat. Nah, sekarang untuk yang ini, jika P adalah prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk sebarang bilangan bulat A. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikannya simpel saja sebenarnya. Buktinya, jadi kita ambil sebarang bilangan prima P. Nah, perhatikan bahwa jika P habis membagi A, maka jelas terpenuhi ya. Jelas terpenuhi kalau P habis membagi A, jelas terpenuhi kalau A pangkat P kongruen A modulo P. Kenapa? Karena ini terpenuhi A pangkat P kongruen A modulo P ya, karena P habis membagi A itu, P habis membagi A, ini karena ya, P habis membagi A itu ekivalen dengan apa? P habis membagi A, artinya ekivalen dengan A kongruen 0 modulo P. Sisanya 0 ya, kongruen A kongruen 0 modulo P. Yaitu, kalau kita tuliskan adalah 0 pangkat P, nanti kongruen dengan 0 modulo P. Jelas benar ya, terpenuhi. Nah, permasalahannya di sini adalah jika P tidak habis membagi A, maka berdasarkan teorema Little-Fermat, maka A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Nah, jika ini kita kalikan kedua ruasnya dengan A, maka kita dapat A pangkat P min 1 dikali A kongruen 1 dikali A modulo P. Maka kita dapatkan di sini A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Nah, maka terbukti ya. Nah, ini ada contoh soal lagi, berarti contoh yang ketiga ya. Jadi, buktikan 5 pangkat 38 itu kongruen dengan 4 modulo 11. Jadi, kita membuktikan bahwa 5 pangkat 38 dibagi 11 itu sisanya 4. Caranya, kita pakai lagi teorema Little-Fermat. Jadi, berdasarkan teorema Little-Fermat apa? Jadi,
berdasarkan teorema Little-Fermat, maka 5 pangkat 10, 11 kurang 1 ya, kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, kemudian perhatikan bahwa bentuk 5 pangkat 38. 5 pangkat 38 itu adalah 5 pangkat 30 ditambah 8, yaitu 5 pangkat 10 pangkat 3, kemudian dikali 5 pangkat 8. Oke, ini sama dengan 5 pangkat 10 pangkat 3, 5 pangkat 8 itu 5 pangkat 2 pangkat 4 ya. 2 kali 4 kan 8. Nah, maka kita tuliskan di sini 5 pangkat 38, tadi 5 pangkat 10 pangkat 3, 5 pangkat 2 pangkat 4 ya. Maka sama dengan 5 pangkat 10 pangkat 3, 5 pangkat 2-nya kita uraikan aja jadi 25 pangkat 4. Nah, ini akan kongruen dengan 5 pangkat 10. Tadi kongruen 1 modulo 11. Jadi 1 pangkat 3. 25 dengan modulo 11, maka sisanya berapa? 25 adalah 2 kali 11 tambah 3. Sisanya 3. Jadi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 modulo 11. Nah, ini kongruen dengan 81. 3 pangkat 4, 81 ya. 1 pangkat 3, 1. Modulo 11. 81 itu modulo 11, berarti bisa kita cari residu terkecilnya adalah 4 nanti. Coba kalian cari modulo 11. Nah, maka kita peroleh terbukti ya, berarti 5 pangkat 38 itu kongruen 4 modulo 11. Nah, contoh terakhir adalah buktikan bahwa 17 habis membagi 11 pangkat 104 ditambah 1. Cara membuktikannya, kita gunakan lagi teorema Little-Fermat. Nah, ingat lagi bahwa bentuk ini sebenarnya juga bentuk kongruen ya. Jadi, ini sama aja 17 kongruen, 17 harus membagi 11 pangkat 104 ditambah 1 itu ekuivalen dengan 11 pangkat 104 ditambah 1 kongruen 0 modulo 17. Kongruen 0 ya, karena habis membagi. Nah, perhatikan bahwa 11 pangkat 104 itu bentuknya adalah 11 pangkat 6 dikali 16 ditambah 8. Maka kita bisa tuliskan di sini 11 pangkat 16 pangkat 6 dikali 11 pangkat 8 ya. Nah, dengan berdasarkan teorema Little-Fermat, maka kita punya apa teorema Little-Fermat? A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Artinya kita punya misalkan sesuatu A aja kita tuliskannya tetap A pangkat 16 itu kongruen 1 modulo 17. Dan 17 tidak habis membagi A. Maka lagi ya jadinya. Maka 11 pangkat 104 tambah 1 itu sama dengan tadi 11 pangkat 16 pangkat 6 dikali 11 pangkat 16 pangkat 6 dikali 11 pangkat 8 ditambah 1. Nah, ini kongruen dengan 11 pangkat 16 ya, sesuatu pangkat 16 itu kongruen 1 modulo 17. Jadi 1 pangkat 6 jadinya sisanya. Dikali 11 pangkat 8 ditambah 1 modulo 17. Nah, ini kongruen dengan 1 pangkat 6 sisa 1. 11 pangkat 8, maka kita bisa tuliskan jadi 11 pangkat 2 pangkat 4 ditambah 1 modulo 17. Nah, ini juga kongruen dengan 11 pangkat 2 pangkat 4. 11 pangkat 2 dengan modulo 17 nanti akan kongruen dengan 2. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 1 modulo
17. 2 pangkat 4 modulo 1 adalah 16 ditambah 1 modulo 17. 16 tambah 1 adalah 17 modulo 17. 17 modulo 17 maka 0. Sisanya 0 ya. 0 modulo 17. Maka terbukti ya. Jadi karena sisa pembagiannya 0, ini residunya 0, maka dia habis membagi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan teorema Little Fermat, pembuktiannya, akibatnya, dan beberapa contoh soal. Ada 4 contoh soal tadi. Silahkan dipelajari dan silahkan diperkaya dengan memperbanyak latihan soal lagi. Nanti kita akan bahas video selanjutnya tentang teorema Wilson. Terima kasih, selamat menonton, selamat belajar.